Assalamualaikum bunda-bunda semuanya. Apa kabar bunda? Semoga bunda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sharing lagi kegiatan saya hari ini sebagai ibu rumah tangga, yaitu diawali dengan pergi belanja ke pasar tradisional, yaitu ini nama daerahnya adalah Pasar Tradisional Simpang Haru. Jadi jarak antara rumah saya dengan pasar tradisional Simpang Haru ini jaraknya sekitar 5 menit kalau pakai motor ya bunda gitu, tapi kalau misalnya saya jalan kaki itu bisa sampai 15 menit gitu. Jadi karena nggak mungkin juga saya jalan kaki ke pasar tradisional yang dekat rumah ini, rumah saya lebih dekat ke pasar tradisional, ke pasar Simpang Haru daripada ke pasar Alay bunda gitu. Jadi kalau misalnya untuk beli belanja-belanja kebutuhan tambahan gitu, saya cukup biasanya ke pasar Simpang Haru aja gitu. Misalnya kayak beli toge atau beli tempe atau tahu gitu. Jadi di pasar Simpang Haru ini aja gitu. Tapi karena memang harganya sih nggak jauh beda dengan harga di pasar pasar Alay ya gitu. Tapi kalau misalnya saya mau beli kebutuhan yang lain, saya biasanya pergi ke pasar Raya Pusat atau pergi ke pasar Alay. Nah, setelah belanja tadi saya nyampe rumah, terus ternyata itu ada kain cucian yang numpuk gitu ya bunda. Jadi saya nyuci dulu gitu. Jadi alhamdulillah dengan kondisi sekarang itu nyucinya udah nggak susah lagi gitu ya bunda gitu. Jadi sudah sangat terbantu, dan itu paling saya nyucinya itu nggak setiap saat gitu, boleh dibilang misalnya setiap sekali sehari gitu bunda. Jadi maksudnya sekali sehari itu maksudnya nggak ada jeda waktu 24 jam, misalnya dalam 24 jam saya udah nyuci lagi gitu. Tapi kalau sebelum-sebelumnya itu nggak bisa bunda gitu, karena ya malum lah kalau menggunakan tangan ya gitu. Jadi kalau menggunakan tangan berarti kan itu meras kainnya juga nggak terlalu maksimal kan gitu. Jadi hampir setiap jam, setiap 4 jam itu saya nyuci gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah sangat terbantu dengan adanya mesin cuci yang baru ini. Terus setelah mencuci tadi, terus saya rendam dulu ya pakaiannya gitu. Saya nggak langsung cuci karena ini kalau nggak di stop mesin cucinya dia nggak stop untuk merendam gitu. Jadi setelah itu saya lanjut lagi ke dapur ya. Jadi sebelum saya unboxing belanjaan saya tadi gitu, jadi saya lihat di dapur kayaknya lagi rame gitu. Rame dengan rame dengan cucian piring kotor gitu ya. Jadi akhirnya jadi sebelum unboxing terus sebelum masak itu mungkin sebaiknya saya nyuci piring dulu gitu ya. Mungkin karena ini biasanya cuci piring ini terbengkalai mungkin karena tadi pagi itu saya masak terus saya antar anak sekolah gitu ya. Terus setelah antar anak sekolah saya langsung ke pasar gitu. Jadi mepet waktunya gitu, antara harus nyuci dulu. Tergantung sih, kalau misalnya cuciannya banyak tuh saya tinggal dulu ya bunda, saya nggak langsung nyuci gitu. Tapi kalau misalnya piring cucian kotornya itu sedikit gitu kan, pas saya masak-masak pagi itu saya udah langsung ini nyuci gitu. Nah mungkin ini tadi pagi mungkin saya nggak ini ya, barang cuciannya mungkin lagi banyak gitu. Jadi akhirnya ketika saya sudah selesai masak untuk sarapan anak-anak pergi sekolah, saya langsung antar mereka dan itu piring cuciannya saya tinggalin gitu. Jadi kebiasaan ya gitu. Nah akhirnya ketika saya pulang dari pasar gitu ya, jadi saya harus bersihin dulu cucian piringnya. Terus ini selanjutnya setelah saya membersihkan beberapa piring-piring kotor gitu kan, ini videonya nggak sampai selesai ya bunda gitu, karena ini udah dipercepat juga videonya, tapi ini kayaknya nyucinya nggak kelar-kelar gitu. Jadi saya stop sampai di tengah jalan aja. Maksudnya sebenarnya ini aslinya gitu ya, aslinya itu nyucinya sampai selesai ya gitu, tapi di videonya itu nggak sampai selesai karena nanti durasinya juga terlalu panjang. Terus setelah itu nyuci piring, saya langsung mulai unboxing belanjaan saya tadi. Jadi belanjaan saya yang pertama itu ada tempe, saya belinya 3.000, tempe toge saya beli 3.000, terus tempe saya beli 2 karena kalau beli satu nggak cukup untuk anak-anak ya bunda. Jadi saya beli 2, itu satu tempe itu harganya 6.000, saya beli 2 jadi 12.000. Terus saya beli tadi ikan sepat, ikan asin ya, jadi kalau nggak salah itu harganya 12.000. Terus saya beli minyak goreng sari murni
1 liter itu harganya 19.000. Nah, itu belanja saya memang yang simpel aja ya Bunda, karena memang kalau untuk perikanan itu stok saya masih ada gitu kan, cuman saya lagi ganti suasana makan siang suami gitu. Jadi kalau bisa jangan ikan basah terus gitu kan, jadi saya ganti dengan ikan asin. Terus setelah bongkar semua belanjaan, saya masukkan dulu food preparation ya, benda-benda yang saya beli tadi gitu, itu toge saya masukkan dulu ke dalam box. Terus setelah itu tempenya juga saya masukkan ke dalam kotaknya juga. Nah, sebelum saya lanjutkan kegiatan saya nih, saya mau nanya dulu nih, saya mau sapa-sapa Bunda semuanya. Gimana kabarnya Bunda gitu? Apakah stok makanannya sudah siap? Apakah sudah selesai masak hari ini? Sudah selesai nyuci ke hari ini gitu? Kalau boleh tahu Bunda, kalau nyuci di rumah itu berapa kali sehari gitu? Apakah sekali 2 hari? Apakah setiap hari gitu atau bagaimana gitu? Karena kalau saya kalau dulu setiap saat nyucinya gitu, tapi kalau sekarang alhamdulillah jadi satu kali sehari dalam 24 jam aja. Kalau Bunda bagaimana gitu? Karena mungkin ya kalau misalnya anggota keluarga kita sedikit gitu ya, mungkin ada sekitar 3 orang gitu atau 4 orang, mungkin nggak nyuci tiap hari ya Bunda gitu. Tapi kalau dalam kondisi saya sih, saya ini kan ada 6 anggota keluarga ya gitu. Jadi kalau dalam satu hari itu nggak nyuci itu numpuk sekali gitu Bunda gitu, numpuk sekali cuciannya gitu. Jadi saya usahakan setiap hari itu saya nyuci, usahakan di belakang itu nggak ada pakaian kotor gitu, embernya tuh kosong gitu. Nah, setelah saya masukkan tempenya itu ke dalam kotak, selanjutnya saya siapkan beberapa menu yang untuk saya siapkan makan siang hari ini gitu ya. Jadi saya mau saya mau bikin makan siang yang saya bikin tadi, yang beli tadi itu ada cabai, terus bawang, terus juga ada ikan asin ya gitu. Jadi itu cabai yang kemarin saya beli setengah kilo ya, jadi setengahnya udah dipakai sama ibu saya, jadi tinggal sisa setengahnya, jadi mau saya habiskan aja gitu. Terus saya potong dulu tadi bawangnya, saya kupas dulu, terus saya kupas beberapa. Ini saya lanjut dengan tumis toge ya Bunda gitu. Nah, ini sembari numis toge itu yang cabai yang sudah saya kasih bawang tadi itu saya blender gitu ya Bunda gitu. Jadi istilahnya ini nggak ada di videonya, cabenya saya blender karena itu biar cepat aja gitu ya. Terus sambil ditumis togenya itu cabenya itu saya blender gitu. Terus setelah saya tumis toge, saya langsung tumis tempe ya gitu. Jadi sebelum tempenya itu ditumis, saya kasih dulu garam sedikit. Sebenarnya sih kalau dari ajaran ibu saya gitu ya, kalau memang tempenya mau digandeng dengan ikan asin ya ikan asinnya dulu baru tempe gitu. Jadi tempenya nggak perlu dikasih nggak perlu dikasih garam lagi karena sudah ada dari ikan asinnya. Terus ini saya masukkan juga ini ya nebeng ya namanya gitu ya. Ini nebeng namanya risol mayo ya Bunda gitu. Jadi tadi pagi itu ibu saya beli risol mayo gitu kan, terus ternyata ada sisanya, terus saya masukkan kulkas gitu ya. Jadi maksudnya supaya ini aja biar nggak basi aja saya masukkan kulkas. Jadi karena saya lagi masak nih agak sedikit lapar gitu ya, jadi saya ini aja saya campurin aja, goreng sedikit gitu. Nah, ini adalah kacang ya, kacang itu saya tumis dulu, saya goreng dulu kacangnya gitu sampai sedikit wangi gitu kan. Jadi setelah goreng tempe tadi, saya goreng kacang. Terus selanjutnya itu saya mau goreng teri ya Bunda gitu. Jadi ini terinya udah lama sih, maksudnya udah saya masukkan sisaan yang saya beli dulu gitu, mungkin 2 minggu 3 minggu yang lalu gitu ya. Jadi saya masukkan ke kulkas, itu yang saya beli teri itu nggak habis ya, jadi biar awet saya masukkan ke dalam kotak, terus saya masukkan ke dalam kulkas gitu. Jadi terinya itu saya goreng, setelah agak sedikit garing saya pisahkan, saya campur kepada tempe dan kacang tadi.
Terus setelah itu saya kembali lagi tumis ikan sepat ya Bunda gitu. Jadi ikan sepat ini yang saya beli di pasar tradisional Simpang Haru tadi gitu ya. Ikan sepat ini kesukaan suami ya Bunda gitu. Jadi kalau ada ikan sepat ini dia makannya jadi nambah gitu, alhamdulillah. Terus selanjutnya itu saya tumis cabe ya gitu, cabe yang udah saya blender tadi ketika saya lagi bikin tumis toge gitu. Jadi untuk cabenya itu saya langsung bikin banyak ya Bunda, seperti saya bilang di video-video sebelumnya gitu. Nanti sebagian saya pakai, sebagian lagi itu saya simpan dalam kulkas. Jadi besok-besok kalau saya mau perlu cabe, saya tinggal ambil aja gitu, karena di awal sudah saya goreng semuanya dalam keadaan matang, jadi nggak perlu digoreng lagi. Kalau misalnya saya goreng lagi itu apa ya istilahnya ya, jadi hitam Bunda gitu, jadi nggak saya tumis lagi. Terus saya gorenglah cabenya ini sampai sedikit harum, sampai harum ya gitu, sampai wangi, sampai matang gitu kan. Dan untuk mencampurkan cabe ini dengan teri, tempe dan kacang tadi itu apa eh, cabenya ini harus dingin ya Bunda gitu, nggak boleh dalam posisi hangat gitu. Kalau misalnya posisi hangat saya campurkan dengan makanan-makanan yang tadi gitu, itu makanannya jadi nggak garing gitu, jadi pasti ada langsung lembek gitu Bunda. Jadi setelah ini cabenya sudah sedikit matang, sudah agak matang gitu ya. Jadi saya pisahkan beberapa gitu kan untuk saya masukkan ke dalam kulkas. Terus sisanya barulah saya campurkan kepada teri tadi. Nah, kesimpulan, jadi saya hari ini menu makan siangnya adalah menunya kalau di Padang itu namanya tribol. Tribol itu apa? Tribol itu kependekan dari teri bola. Mana tribolnya, mana bolanya? Tribolnya, terinya itu ya dari teri Medan tadi, yang kecil-kecil tadi. Bolanya itu dari kacang gitu, kacang tanah tadi ya gitu. Terus ya itu aja gitu. Terus dicampur dengan tempe, udah dicampur gitu aja, simple gitu. Jadi makan siangnya sangat simple sekali. Jadi itu namanya kalau di daerah saya namanya tribol gitu, teri bola gitu. Jadi ya sangat simpel sekali ya Bunda. Terus makan siangnya gitu, jadi tribol makannya terus dicampur dengan ikan sepat tadi. Nah, ikan sepat tadi tuh karena sudah saya goreng, jadi nggak saya campur lagi dengan cabai gitu, karena sudah ada tribol yang pakai cabenya. Oke Bunda, nah ini cabenya itu sudah mulai dingin ya, jadi saya campurkan dengan tribol yang sudah saya goreng tadi. Itu saya campurkan karena sudah dingin juga gitu. Nah ini saya salin kalau di Padang salin namanya ya, saya pindahkan ke dalam mangkok. Baik Bunda, sekian dulu video kami hari ini gitu ya. Jadi menu saya adalah tribol dan juga ikan sepat goreng ditambah dengan toge. Terima kasih ya Bunda sudah menyaksikan video kami. Jika ada kritik dan saran boleh tulis di kolom komentar ya Bunda. Baik Bunda, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.